Bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan telah memimpin kehidupan kami sepanjang dari pagi sampai malam ini. Kami masih mau belajar ya Tuhan. Bukakan hati kami, pikiran kami, agar setiap firman yang disampaikan sungguh boleh memberikan kekuatan buat kami dan kami semakin mengerti akan maksud daripada isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pakailah hamba-Mu penginjil Abraham Tuhan, agar dia bisa menyampaikan dengan baik ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan Pak Abraham. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Jadi hari ini kita akan membahas 3 kitab sekaligus ya. Jadi memang kalau ada berbagai pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya mungkin bisa jadi cukup panjang. Saya akan coba mulai sedikit membagikan hal yang sudah saya siapkan berkaitan dengan hal ini. Jadi di dalam pertemuan kita hari ini kita akan sharing, kita akan diskusi, kita akan mengenai surat Roma, 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, saudara, sebelumnya saya mau menyampaikan pendahuluan dari materi saya. Sorry, ketahuan ya. Ada yang tahu ini siapa? Lupa namanya. Yang sudah dipenjara kan Pak ini? Iya betul. Ini Pak Sinaga. Muhammad Kace ya? Ya. Ya betul. Iya. Pak Muhammad Kace. Iya. Ada yang mungkin mau sampaikan sedikit tentang beliau? Kalau nggak salah ingat itu kan beliau menyampaikan ini ya, tadinya Muslim, kemudian beliau kayaknya juga dipanggil Roh Kudus, dimampukan, diberdayakan, dan mendapatkan penerangan kebenaran. Kemudian beliau kan menyampaikan hal itu kepada teman-teman Muslimnya, makanya terjadi kehebohan yang luar biasa lah, dituduh sebagai penista agama lah, dan biasalah seperti itu. Itu sih Pak, sepintas yang saya tahu. Terima kasih Pak Teguh. Jadi memang ya Muhammad Kace. Muhammad Kace. Iya. Gimana Pak PKP? Ya, jadi memang ini beliau sedang mengalami pergumulan yang hebat ya. Setelah dia dari agama sebelumnya kemudian menjadi Kristen, dan setelah dia menjadi Kristen, dia hendak menyampaikan berbagai hal yang menjadi pengalaman iman dia, pemahaman iman dia sebagai seorang Kristen. Nah, tapi memang di masa-masa seperti ini tidak mudah juga ya. Dan akhirnya dia dipenjara, dan mungkin rekan-rekan sempat tahu juga apa yang dia alami di penjara, sampai sempat diadili orang yang polisi ya, dirjen yang melakukan tindakan tersebut. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu ya bagaimana Muhammad Kace ini mengalami penganiayaan di sana, dan kabar terkini memang dia dipenjara untuk hukuman selama 6 tahun. Dari tengah-tengah hal seperti itu, dia berkata bahwa hati dia untuk Yesus. Di satu sisi, ini satu hal yang indah sekali bagaimana dia ketika bertobat, mengenal Tuhan, dia mengkomitmenkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dan jadi saudara, bicara tentang dinamika hidup Muhammad Kace ini sebenarnya juga mengingatkan kita ya tentang penulis dari surat Roma dan surat Korintus, yaitu Rasul Paulus. Jadi dulu Rasul Paulus adalah bernama Saulus. Nah, saudara, berkaitan dengan nama ini cukup menarik karena nama Saulus itu sebenarnya satu nama yang sangat indah, artinya Saul atau Saulus itu artinya adalah yang diinginkan.
orang ini orang yang diinginkan. Dan memang nanti kalau kita akan baca surat Filipi, jelas dia pasti orang yang sangat diinginkan. Nah, di tengah-tengah dia menjadi orang yang sangat diinginkan, reputasinya sangat baik di dalam kehidupan keagamaannya sebagai orang Yahudi waktu itu, maka dia menjadi satu orang yang, kalau saudara lihat di dalam lukisan ini, menjaga jubah dari orang-orang yang hendak merajam Stefanus. Ini bukan sekedar sebagai penjaga jubah, tetapi kalau Saulus ini menjaga jubah dari orang yang mau melempari Stefanus dengan batu, itu artinya Saulus yang punya otoritas, punya kuasa untuk mengizinkan siapa yang boleh melempari batu Stefanus, siapa yang tidak boleh. Itu artinya Saulus punya otoritas atas secara manusiawi ya. Saulus punya otoritas secara manusiawi atas hidup Stefanus, bahwa dia bisa melarang orang untuk melempari Stefanus, ataupun dia yang menjadi orang yang mengizinkan orang untuk melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Nah, ini satu hal yang ibaratnya luar biasa sekali. Nyawa orang ada di tangan Saulus, termasuk ketika Stefanus akhirnya dihukum mati. Itu artinya Sauluslah yang secara tidak langsung memberikan instruksi ataupun izin untuk Saulus bisa membunuh Stefanus melalui orang-orang itu. Nah, itu dia lakukan di dalam semangat dia, militansi dia terhadap apa yang dia imani sebelumnya. Tetapi memang kalau kita baca kisah Rasul, dikisahkan bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan dia, dan nanti kita akan lihat di dalam surat Galatia, dan mungkin rekan-rekan sudah sempat baca hari ini. Itu menjadi sebuah pengalaman iman yang benar-benar menggoncang imannya. Sehingga akhirnya setelah itu dia menjadi saksi Tuhan, dan kemudian dia dipakai Tuhan untuk menulis berbagai macam surat yang menjadi berkat bagi umat Kristen. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sekarang saya akan masuk kepada 3 surat ini. Saya secara cepat saja membagikannya karena memang kita membahas 3 surat yang sangat dalam. Yang pertama tentang surat Roma, kisaran ditulisnya sekitar tahun 53 sampai 58, jadi banyak sarjana Alkitab, banyak kaum akademik yang mencoba untuk memperkirakan. Nah, beberapa kemudian memperkirakan lebih cocoknya tahun 58 Masehi. Ketika Rasul Paulus ada di Korintus saat dia mengumpulkan persembahan dari gereja-gereja untuk gereja di Yerusalem yang sedang mengalami pergumulan, di mana gereja Yerusalem waktu itu sebagai gereja pusat, ternyata jemaatnya itu mengalami musibah, mengalami kemiskinan yang sangat berat. Nah, tema utama dari surat Roma, ini surat yang sangat berat sekali sebenarnya secara pengajaran, sangat dalam. Bahkan seorang hamba Tuhan, teolog bernama Martin Luther mengatakan ini semacam mutiara ataupun semacam intan berlian dari perjanjian baru dari Alkitab. Karena inti iman kekristenan itu benar-benar dijabarkan dengan sangat dalam di surat Roma. Nah, temanya adalah, tema utama dari surat Roma adalah kebenaran Allah yang kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16-17. Bisa dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalam bagian ini, salah satu tema utamanya adalah pembenaran oleh iman, bahwa kita itu dibenarkan oleh Allah, dibenarkan Allah itu karena iman kita, bukan karena amal saleh kita. Nah, besar pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya doktrinal yang sangat dalam, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang pembenaran. Nah, pasal 12 sampai 16 ini hal-hal sifatnya praktikal, tentang karunia rohani, pelayanan, tentang perdebatan mengenai makanan, tentang kepatuhan terhadap pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, meskipun surat Roma, surat yang sangat dalam pengajarannya, tetapi tetap ketika kita belajar Alkitab secara baik, secara benar dan mendalam, tetap perlu ada hal-hal yang praktis yang kita harusnya kita lakukan dalam keseharian. Nah, kita lanjut kepada surat 1 Korintus. Surat ini sebenarnya cukup menarik juga,
Karena ya ini secara informasi ditulis tahun 56 Masehi ketika Paulus di Efesus. Tema utamanya sebenarnya ada beberapa berkaitan dengan perpecahan gereja. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi pemicu yang bisa membuat gereja Korintus itu pecah, dan juga yang bisa membuat banyak gereja di dunia pecah, yaitu misalnya apa? Favoritisme terhadap hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau rekan-rekan sempat ingat di dalam surat 1 Korintus bilang, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Jadi ternyata di gereja Korintus ketika ada beberapa orang yang dipakai Tuhan untuk membangun gereja ini, maka tanpa disadari dan disengaja oleh hamba-hamba Tuhannya, rasul Tuhan ini, ternyata jemaat ini langsung membuat semacam kubu-kubu. Siapa yang lebih sukanya sama Petrus atau Kefas? Siapa yang lebih suka dengan Apolos? Siapa yang lebih tertarik dengan Paulus? Akhirnya gereja sudah mulai renggang di situ. Nah, berkubu-kubu. Nah, tidak jarang gereja-gereja di Indonesia pun juga begitu ya. Ada kubu-kubu di dalam gereja tersebut. Kemudian, perpecahan yang lain adalah bisa ditimbulkan dari tentang makanan. Ini topik yang mirip juga dengan di dalam surat Roma. Jadi, boleh nggak ya orang Kristen makan makanan tertentu, yang satu bilang nggak boleh, yang satu bilang boleh. Berantemlah mereka. Kemudian tentang perjamuan kudus pun bisa menjadi masalah juga, karena ada orang-orang yang datang ke perjamuan kudus itu, niatnya itu benar-benar ingin makan kenyang. Minum anggur sampai mabuk. Sampai-sampai akhirnya ada jemaat yang datang nggak kedapetan rotinya. Ketika mereka datang jamuan kudus, ada motivasinya tidak tulus karena apa? Ingin makan, ingin minum sampai mabuk. Sehingga makna jamuan kudus benar-benar tidak dihayati. Kemudian mereka juga bisa mengalami perpecahan karena karunia rohani. Makanya di dalam pasal 12-14 kalau rekan-rekan baca itu kita melihat bagaimana Paulus jabarkan tentang karunia rohani. Ada banyak hal, ada karunia bernubuat, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Ada karunia iman. Nah, ternyata itu pun menjadi masalah di mana mereka saling berlomba-lomba. Siapa yang paling berkarunia, siapa yang paling menonjol dan satu sama lain. Mereka bertarung, bersengketa, sehingga gereja ini bisa pecah gara-gara saling berlomba. Karunia yang mana yang lebih baik. Berikutnya ada imoralitas. Jadi memang ini satu tantangan juga di gereja Korintus, karena gereja Korintus ada di kota Korintus, di mana di kota Korintus itu ada kuil yang besar untuk pemujaan Dewi Afrodit. Jadi ibaratnya kalau di berbagai kota ada kuil-kuil penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewi, maka di Korintus ini ada kuil besarnya, ibaratnya kuil pusatnya, Great Temple-nya dari pemujaan terhadap Dewi Afrodit. Nah, Dewi Afrodit ini salah satu dewi Yunani berkaitan dengan cinta, seks, dan lain sebagainya. Maka di kuil tersebut konon katanya dilayani oleh 1000 perempuan, di mana mereka ini umumnya adalah para pelacur. Ibadahnya adalah yang datang ke sana laki-laki. Mereka hendak memuja Dewi Afrodit. Ritual puncaknya adalah para pemuja ini kemudian akan bersetubuh dengan para imam-imam di kuil tersebut, yang notabene sebenarnya adalah para pelacur, sehingga bisa dibayangkan bagaimana godaan dosa seksual itu begitu marak di sana. Yang lebih repot lagi adalah orang-orang di sana tidak melihat sebagai sebuah dosa, pelanggaran moral. Kenapa? Karena ini bagian dari ibadah. Sehingga bisa dibayangkan saudara, tantangannya bagi orang-orang Kristen waktu itu, ataupun orang yang dulunya menyembah Dewi Afrodit dan bertobat menjadi Kristen, maka kesehariannya akan kembali bertemu dengan hal tersebut. Jadi tantangan untuk bisa menang menghadapi godaan dosa seksual itu berat sekali di sana. Bukan berarti zaman sekarang tidak ya, tetapi di sana benar-benar diekspresikan, bisa dilihat, dan ketika melakukan hubungan seksual di dalam kuil tersebut tidak dibilang dosa karena itu bagian dari ibadah. Jadi itu tantangannya, dan salah satunya juga
di gereja itu sendiri ada jemaat yang perilaku moralnya tidak baik dan bahkan tidak ditemukan oleh Paulus di orang non percaya sekalipun, bahwa di dalam 1 Korintus 5 dikatakan ada satu jemaat Korintus yang hidup bersama serumah dengan istri ayahnya, maksudnya adalah ibu tirinya. Jadi ini bukan sekedar bicara tentang hubungan ibu dan anak, tetapi ini bicara tentang incest. Ada semacam hubungan intim antara anak dengan ibu tirinya. Nah, ini yang Paulus soroti. Dan kemudian salah satu tema besar yang ada di dalam Korintus adalah tentang kebangkitan. Bahwa kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka percuma kita menjadi orang Kristen. Karena apa? Berarti Kristus hanya manusia biasa yang tidak bisa menang menghadapi kematian. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tetap ditaklukkan oleh kematian dan juga maut. Sehingga kita tetap di bawah kuasa dosa. Nah, justru surat 1 Korintus mengatakan tidak. Kristus benar-benar bangkit. Sehingga iman percaya kita kepada Kristus tidak sia-sia, dan hidup kita di dunia ini karena Kristus juga tidak akan sia-sia. Nah, inilah sekilas tentang 1 Korintus. Nah, yang berikutnya adalah dari 2 Korintus. Nah, surat 2 Korintus ini sebenarnya cukup personal sebenarnya rekan-rekan ya. Karena surat 2 Korintus ini surat yang berkaitan dengan adanya orang-orang yang kalau di bagian-bagian akhir disebut sebagai rasul-rasul yang tiada taranya. Jadi sebenarnya pada waktu itu ketika Paulus sudah tidak di gereja Korintus, ada orang-orang yang datang, pengajar-pengajar palsu ini yang kemudian menjelek-jelekan Paulus, menghina, merendahkan Paulus di depan jemaat Korintus, dan kemudian orang-orang ini meninggikan diri di depan mereka, sehingga akhirnya jemaat Korintus mulai membandingkan dan mulai kemudian merendahkan Paulus. Nah, tetapi di dalam surat Korintus ini ternyata kita bisa melihat bahwa meskipun memang Paulus diremehkan dan jemaat juga akhirnya meremehkan, tetapi Paulus tetap punya sukacita atas jemaat yang ia layani ini. Gereja Korintus adalah gereja yang dirintis oleh Paulus, yang dibesarkan oleh Paulus. Nah, jadi dalam pasal 1-7 itu bicara tentang sukacita Paulus terhadap gereja Korintus, karena ketika ada permasalahan moral yang terjadi, Paulus memberikan instruksi agar jemaat bersikap dengan benar terhadap pelanggaran moral itu. Jemaat ternyata mau menuruti wejangan dari Paulus untuk adanya ketegasan terhadap dosa dan juga pengampunan terhadap jemaat yang bersalah. Nah, kemudian bagian yang berikut adalah komitmen gereja Korintus untuk memberikan persembahan kepada gereja di Yerusalem. Sebenarnya mereka sudah berkomitmen, tapi kemudian entah satu dan lain hal, komitmen itu tidak mereka lakukan. Padahal gereja ini gereja yang sangat mapan secara ekonomi. Jadi sebenarnya nggak ada kendala untuk itu. Nah, sehingga Paulus menghimbau mereka untuk, ayo, ingat kembali komitmen kamu. Lakukan apa yang sudah kamu janjikan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan tuduhan yang dilakukan oleh rasul-rasul tiada taranya ini, labelnya begitu. Paulus menyatakan keabsahannya sebagai rasul Kristus. Pasal 10-13. Bahwa, oke, kalaupun saya dianggap sebagai orang yang lemah, penakut, pengecut, tidak berani berhadapan muka dengan muka, kalah hebat dibandingkan dengan pengajar-pengajar itu, tapi saya benar adalah rasul Kristus. Kalau mau menyombongkan diri, saya pun bisa, tapi saya nggak mau. Nah, jadi saudara, kita bisa lihat di sini bagaimana surat 2 Korintus ini sebenarnya surat yang sangat personal dari seorang bapak rohani kepada anak-anak rohani, sehingga memang tema utama dari surat 2 Korintus ini bicara tentang pelayanan. Seperti apa sih seorang pelayan itu yang seharusnya? Nah, itulah yang Paulus ceritakan sebagai pengalaman imannya dan juga sebagai ungkapan kasihnya kepada gereja Korintus. Nah, rekan-rekan, inilah 3 rangkuman singkat saya mengenai 3 surat yang sudah selesai kita baca, yaitu Roma, 1 Korintus, dan 2 Korintus. Nah, dari rekan-rekan sekalian, kira-kira mungkin dari penjelasan saya, ataupun dari yang rekan-rekan sempat baca kitab Roma sampai 2 Korintus,
Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, mau ditanggapi, silakan. Selamat malam Pak Abraham, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Teguh. Ini Pak, yang pertama saya ingin mendapatkan penjelasan sebenarnya apa bedanya antara rasul dan nabi gitu Pak. Seorang rasul dan nabi. Kemudian ini menyangkut masalah perjamuan kudus ya. Jadi kalau saya menyimak apa yang Bapak sudah sampaikan, jadi perjamuan kasih di masa hidup Rasul Paulus itu kan ya memang ya perjamuan ya makan-makan kan gitu Pak ya. Namun saya lihat kelihatannya kan masing-masing jemaat diharapkan membawa makanannya sendiri. Nah, kemudian disarankan dari rumah itu sudah sebaiknya sudah makan dulu. Karena terjadi penyimpangan, justru waktu terjadi perjamuan kasih kan mereka pada makannya mungkin ngambilnya sembarangan gitu Pak ya. Ada yang ngambil banyak, kemudian juga ada tersedia minuman anggur sehingga mereka juga benar-benar seperti berpesta pura, sehingga banyak-banyak teman-teman jemaatnya itu yang tidak mendapat bagian. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak gini Pak, mengenai perjamuan kudus bagi kita sebagai umat Kristen dan ini ya Pak ya, jadi dan Katolik maksud saya. Jadi ini kan sebetulnya suatu hal yang terjadi di lapangan, namun kan ini kadang-kadang itu selalu menggelitik hati saya bahwasanya kalau di kita kan ini Pak ya diberikan simbol roti, kemudian juga simbol dengan anggur ataupun sirup gitu atau teh sebagai simbol dari darah Kristus. Nah, kalau di mereka kan hanya memakan makan rotinya saja, apa sempenya itu, apa istilahnya, hosti. Sedangkan yang anggur, konon katanya hanya diwakili oleh romonya, oleh pelayan firmanya gitu. Nah ini bagaimana Pak? Kemudian juga selalu diklaim Pak ya bahwasanya kita ini kan pecahan-pecahan lah, yang murni ajaran kami gitu. Nah itu benar-benar menggelitik hati saya. Cuman saya bertanya-tanya juga, kenapa kok kita bisa pisah? Ya, pasti terjadi sesuatu hal ya. Nah, dan yang saya dengar tadi Bapak sudah sampaikan dengan dari segi imoralitas tadi, walaupun mereka hidup selibat tidak menikah, namun perilaku dalam kesehariannya juga terjadi pesta pora seks bebas seperti yang terjadi pada jemaat lalu. Dan hal ini saya pernah diskusi dengan yang teman ya senior ex Katolik kemudian menjadi Protestan. Walaupun kita tidak memungkiri juga di zaman sekarang juga banyak hamba Tuhan yang tersandung masalah ini. Tapi ya itu, jadi mereka selalu ngeklaim dirinya, aku yang asli gitu loh Pak. Aku yang asli ya. Jadi bagaimana? Kami mohon diberikan pencerahan untuk Pak Abraham. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Teguh. Ya, yang pertama mengenai Rasul dan Nabi. Jadi memang untuk di Perjanjian Baru, Rasul dan Nabi memang masih ada. Kalau di Perjanjian Lama memang tidak ada Rasul. Nah, hanya saja kalau Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ini ada bedanya mengenai Nabi. Jadi kalau Nabi di Perjanjian Lama itu perannya sangat besar sekali. Intinya dia menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman Allah. Nah, kalau di Perjanjian Baru, lebih umumnya Tuhan memakai rasul-rasul untuk menyampaikan firman Allah. Nah, kalau Nabi di Perjanjian Baru masih ada, tapi sudah berbeda fungsi dan perannya. Jadi, namanya sama, tapi fungsi dan perannya sudah berbeda. Kalau di dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, mungkin rekan-rekan masih ingat, ambil contoh ketika Rasul Paulus mau berpisah dengan jemaat ataupun ketika dia sudah berpisah dengan
penatua Efesus di Miletus. Kemudian tidak lama ada Nabi Agabus. Namanya Agabus ya, tapi bukan Gabus ya. Nah, jadi dibilang Nabi Agabus, dia ini kemudian datang dan dia meminjam ikat pinggang Paulus, dan setelah itu dia mengikatkan tangan dan kakinya menggunakan ikat pinggang Paulus. Sudah itu dia bilang, seperti inilah nasib pemilik ikat pinggang ini kalau dia ke Yerusalem. Makanya nanti jemaat pada nangis dan melarang Paulus untuk ke Yerusalem. Nah, Paulus kemudian bilang, jangan buat saya malah sedih, karena saya justru malah siap untuk ditangkap bahkan mati demi Yesus di Yerusalem. Nah, jadi itu salah satu contoh, dan memang benar ketika Paulus ke Yerusalem, kita baca kitab Kisah Rasul, dia nanti ditangkap di Yerusalem dan akhirnya dibawa sampai ujung-ujungnya ke kota Roma. Nah, jadi dari situ kita mendapat satu petunjuk bahwa fungsi Nabi di Perjanjian Baru itu lebih kepada seperti menyampaikan nubuat. Tapi bukan nubuat yang jangka panjang, jauh ke depan, sekian puluh tahun, tetapi ini jangka pendek. Nubuat-nubuat jangka pendek. Jadi itu perbedaannya. Tentang apa yang akan terjadi ke depan, beberapa waktu ke depan. Nah, inilah fungsi dan peran Nabi di Perjanjian Baru. Jadi tetap ada di Perjanjian Baru, tetapi tidak terlalu sedominan Rasul. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua mengenai perjamuan kudus, memang di Gereja Katolik ketika umat mengikuti perjamuan kudus, mereka hanya mendapatkan hostia, yang tadi sudah sempat Pak Teguh bilang ya. Nah, tapi mereka tidak mendapatkan air anggur. Pertanyaannya kenapa? Kenapa hanya pastor yang bisa minum itu? Nah, ini berkaitan dengan teologianya, Pak. Jadi, untuk rekan-rekan kita yang Katolik, mereka punya pemahaman mengenai perjamuan kudus, itu istilah teologisnya itu transubstansiasi. Transubstansiasi. Substansinya itu berubah. Jadi, maksudnya ketika seseorang mengikuti perjamuan kudus, dia memang makan roti dan minum anggur, tetapi di dalam perjamuan kudus itu ketika dia mengikutinya akan terjadi perubahan substansi, di mana roti itu berubah menjadi tubuh Kristus, dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Ya, roti jadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Jadi substansinya berubah. Nah, di dalam pemahaman itu, maka anggur menjadi satu hal yang rentan kalau misalnya ini dibagi-bagikan secara cepat atau secara terburu-buru kepada jemaat. Kenapa? Ketika misalnya anggurnya tumpah, di mana dengan konsep tadi, anggur itu di dalam perjamuan kudus akan menjadi darah Kristus, berarti ketika anggur itu tumpah, maka gereja atau umat telah menumpahkan darah Kristus secara sia-sia. Nah, itu konsepnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, maka anggur hanya diwakilkan oleh pastor yang memimpin perjamuan. Itu konsep berpikirnya, konsep teologisnya, karena dengan pemahaman tadi, transubstansiasi. Nah, sedangkan kita di Protestan, kita ini melihat perjamuan kudus tetap sebagai sesuatu hal yang sakral, sebagai sesuatu yang kudus, yang mulia. Nah, tapi dengan pemahaman tentang roti dan anggurnya itu bukan bicara tentang apakah akan berubah esensinya menjadi tubuh dan darah Kristus, tetapi yang menjadi penekanannya adalah dua hal, yaitu istilah bahasa Inggrisnya symbolical presence, kehadiran simbolik, bahwa ketika kita makan dan minum di dalam perjamuan kudus, kita sedang mengingat kembali karya Kristus di kayu salib, mengingat kembali pengorbanan Kristus di mana dia memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa kita. Dan yang kedua, spiritual presence, kehadiran secara rohani. Jadi ketika di dalam perjamuan kudus, maka
kita memahami bahwa di saat itu Kristus hadir dan dia sedang mengundang kita untuk ikut di dalam perjamuan rohaninya. Nah, bicara tentang perjamuan, makan, itu buat orang-orang Timur Tengah, tradisi waktu itu ya, itu bukan sekedar keramah-tamahan kita boleh makan dan minum. Tetapi yang namanya perjamuan itu bicara tentang ikatan relasi. Saya mau menjadi sahabat, saya mau menjadi saudara buat kamu, kamu saya anggap sebagai keluarga sendiri. Nah, itulah kenapa kalau Yesus makan dengan pemungut cukai, orang berdosa, dia pasti dicibir oleh orang-orang Farisi. Gitu. Karena apa? Masa sih katanya anak Allah, masa sih Mesias kok bergaul sama orang berdosa? Kok jadi keluarganya orang berdosa? Ini nggak cocok. Nah, jadi pemahaman itulah bahwa perjamuan bukan hanya bicara tentang keramah tamahan dan makan minum, melainkan ada persekutuan rohani. Nah, itulah yang menjadi pemahaman iman kita ketika kita melakukan perjamuan kudus. Nah, sehingga kita tetap punya sikap hati yang kalau mau ikut perjamuan harus serius. Bahwa kita hendak masuk dalam perjamuan pestanya Tuhan. Tuhan mau mengikatkan dirinya dengan kita. Nah itu, jadi ini pemahaman kita di dalam iman Protestan kita. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya mereka yang asli, kita yang tidak, sebenarnya bukan bicara tentang asli dan tidaknya, tetapi ini bicara tentang sejarah gereja, bahwa ketika gereja Katolik di abad pertengahan itu semakin tidak baik, semakin rusak moral dari para hamba-hamba Tuhannya, uskup-uskupnya, dan kemudian banyak pengajarannya yang tidak didasarkan dari Alkitab, tetapi itu yang terus diajarkan kepada para penganutnya, maka di Jerman Martin Luther melakukan reformasi dengan beberapa semboyannya yang sola itu ya, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria, dan kemudian ada Zwingli, ada John Calvin di Swiss ya, di Jenewa, dia orang Prancis yang kemudian jadi pemimpin gereja di Jenewa. Nah, cuma jadi karena permasalahan gereja Katolik waktu itu yang sudah menyimpang dari pengajaran firman Tuhan, akhirnya terjadilah reformasi. Sebenarnya Martin Luther itu sendiri bukan mau memisahkan diri dari gereja waktu itu. Tetapi karena ibaratnya saat gereja waktu itu pemimpinnya sudah rusak, orang yang mencoba memperbaiki, dia harus berhadapan dengan penguasa, maka penguasa yang jahat ini malah akhirnya bukan mau diperbaiki, melainkan malah ingin membunuh Martin Luther. Sehingga akhirnya Martin Luther harus pergi, melarikan diri. Nah, untuk orang-orang umat yang waktu itu kemudian menyetujui, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Martin Luther, akhirnya mereka mengikut ke Martin Luther. Dan ada tuan tanah waktu itu yang juga setuju dengan pemahaman dan pengajaran Martin Luther, mendukung dia, sehingga akhirnya mau tidak mau mereka karena sudah keluar dari komunitas lamanya, mereka butuh komunitas. Dan akhirnya singkat cerita terbentuklah komunitas yang baru, Protestanisme, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya munculnya Protestanisme ini bukan karena ingin membuat aliran baru, tetapi mereka ketika hendak memperbaiki gereja Katolik waktu itu, justru bukannya diterima, melainkan hendak dianiaya dan dibunuh. Sehingga akhirnya mau tidak mau mereka membuka atau mendirikan komunitas baru. Nah, hanya memang gereja Katolik waktu zaman abad pertengahan dengan gereja Katolik zaman sekarang itu sudah banyak bedanya. Sehingga pasti sudah ada berbagai penyesuaian, pembaruan di sana. Gitu. Sehingga kita masih tetap bisa tidak melihat mereka sebagai warisan dari abad pertengahan yang jahat terhadap kita ya. Mungkin orang-orang Katolik tertentu yang belum mengerti bisa jadi hanya bilang, oh orang Protestan sesat, menyimpang. Nah, tapi kalau mereka mendalami baik-baik seharusnya tidak. Dan sebenarnya kita pun tidak juga, karena begini. Ambil contoh misalnya, kalau gereja Katolik itu, kalau ibadah kan mereka kalau mau memulai berdoa, mereka akan membuat tanda salib. Yeah. Tradisi tanda salib itu bukan identik miliknya Katolik saja. Tokoh-tokoh reformasi gereja juga dulu mereka kalau doa pakai tanda salib. Nah, bahkan mungkin ada sejarah gereja yang mungkin rekan-rekan perlu tahu juga.
Jadi sebenarnya sebelum ada Protestanisme atau sebelum ada reformasi gereja, dulunya itu gereja itu satu dalam artian bukan hanya bicara tentang Katolik dan Protestan, tetapi gereja Barat dan Timur. Jadi dulu gereja kekristenan itu satu, sampai satu kali gereja ini pecah, ada gereja Barat, ada gereja Timur, dan ini berkaitan juga dengan politik waktu itu, ketika Kekaisaran Romawi ada wilayah Barat dan Timur, dengan pusatnya yang satu Roma, yang satu Bizantium. Nah, jadi gereja akhirnya pecah juga di situ. Ada gereja Barat, gereja Timur. Gereja Timur itu kita kenal sebagai gereja Ortodoks, di Indonesia sangat jarang. Nah, gereja Barat mereka menamakan diri Katolik. Katolik itu artinya universal. Jadi gereja Barat ini mengklaim bahwa kami ini yang universal, kami ini yang menyeluruh, kami ini yang lebih valid, begitulah kira-kira. Nah, jadi itu kondisinya ya. Bagaimana sebenarnya klaim Katolik sebagai yang asli itu sudah ada sebelum mereka mengatakan tentang Protestanisme. Tapi sekarang kita tetap masih bisa melihat bahwa apa yang diimani oleh gereja Katolik juga sebenarnya apa yang kita imani juga, bahwa ya mereka mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya memang ada beberapa hal yang lain lagi yang kadang-kadang kita masih bisa menerima, ada hal-hal yang kita tidak bisa menerima, misalnya doa kepada santo, santa, supaya kekhususan mereka itu kita bisa nikmati. Karena kita di dalam iman percaya kita, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya, ketika itu sesuai dengan otoritas Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Jadi ini mungkin sekilas tentang itu ya. Jadi kalau memang kita dibilang kita yang palsu, sesat, ya terserah mereka ya. Tapi sebenarnya sejarahnya tidak seperti itu. Sejarahnya bukan kita mau menyesatkan atau mau mengeluarkan diri, tapi ingin memperbaiki. Hanya saja tidak mendapatkan kesempatan. Begitu. Menarik Pak ya. Jadi sebetulnya dulu memang pengertian saya pertama kali Protestan, hobinya protes. Tapi rupanya kata-kata Protestan itu protestamen, kembali ke Bible, ke pengajaran aslinya. Namun oleh mereka justru, ya itulah Pak ya, memang kalau jadi sungguh terbukti nih Pak, kalau kita menunjuk orang, 4 jari kita sebetulnya kan menunjuk diri kita. Jadi mereka ngeklaim siapa Martin Luther CS sebagai penyesat, justru mereka sebetulnya yang sesat. Nah ini mohon maaf Pak ya, karena ini topik yang sangat familiar, saya akan menyambung. Dan di pemahaman mereka kan seolah-olah ada pribadi keempat ya Pak. Siapa itu? Maria. Nah, jadi di mereka itu Maria mendapat tempat yang istimewa, ibunya Tuhan Yesus, ya kan Pak. Jadi seolah-olah saya punya kesan loh, malah justru Ibu Maria yang jadi ada doa Maria segala apa. Kan ada tuh Pak di harian-harian surat kabar itu apa, Salam Maria, novena. Ya saya nggak dong Pak ya. Yang saya tahu ya kalau kita kan dalam nama Kristus, ya. Kok mereka dalam nama Ibu Maria, dan benar-benar gimana ya Pak? Kayak semacam benar-benar mendarah daging gitu. Jadi seolah-olah kan nama Kristus sendiri tersingkir. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Ya, memang sebenarnya di dalam Katolik itu sendiri, setidaknya yang saya tahu dari salah satu tokohnya Thomas Aquinas, itu tetap tidak melihat bahwa Bunda Maria sebagai sosok yang ilahi. Dalam artian terhadap Bunda Maria itu sendiri ada semacam penghormatan khusus sebagai orang yang dipakai untuk mengandung bayi Yesus. Jadi ada penghormatan khusus di situ. Tetapi bukan pemujaan. Nah itu, jadi kita setidaknya di dalam tubuh gereja Katolik itu sendiri tetap ada salah satu pandangan bahwa sikap terhadap Bunda Maria itu adalah penghormatan, bukan pemujaan. Ibaratnya sebagai salah satu tokoh yang bisa menjadi teladan iman. Nah, tapi memang
tidak banyak orang yang tahu hal itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang ini berkaitan dengan sisa-sisa warisan dari abad pertengahan, di mana di gereja waktu itu, Katolik waktu itu, orang umat Tuhan itu nggak boleh punya Alkitab, nggak bisa punya Alkitab. Nah, warisan ini masih terus ada sebenarnya, sehingga ambil contoh misalnya keluarga saya, waktu itu saya punya keluarga yang dari Katolik juga, sempat tinggal di rumah kami. Nah, waktu pas mereka ke gereja, yang mereka bawa itu bukan Alkitab, tapi buku Madah Bakti, buku pujiannya. Nah, waktu saya sempat masuk kamarnya saudara saya itu, saya juga nggak ketemu Alkitab. Meskipun mereka punya Alkitab di mana ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan ada Deuterokanonika. Nah, tapi Alkitab itu bukan menjadi hal yang umum untuk dimiliki dan wajib dimiliki oleh jemaat. Nah, kenapa? Ya salah satunya adalah supaya tidak terjadi penyimpangan, orang tidak terlalu mudah untuk menafsirkan sana-sini, akhirnya malah yang terjadi penyesatan yang semakin merajalela. Nah, tapi efek sampingnya adalah kalau yang berotoritas pegang Alkitab ini orangnya jahat, maka dia bisa bohongin umat. Nah, itu sebenarnya awalnya secara sederhana pemahamannya itu baik ya, dalam artian agar jemaat tidak sembarangan menafsir ayat, maka hal ini dibatasi. Nah, cuma ya itu akhirnya yang membuat mereka itu tidak familiar dengan Alkitab. Nah, makanya ketika doa Maria yang biasa dilakukan ketika doa rosario menggunakan kalung rosario, itu mereka memang umumnya mengulang-ulang setiap kali satu bulir dari kalung itu dilewatkan satu demi satu, mereka akan berdoa, Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, sampai kalimat ini itu sebenarnya ada di dalam Alkitab, ada di dalam Injil Lukas. Gabungan dari ucapan salam dari malaikat Gabriel dan ucapan dari Elizabeth ketika bertemu dengan Maria. Nah, tapi ada kalimat ketiga dan keempat yang tidak ada di Alkitab. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oh, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, itu nggak ada di dalam Alkitab. Nah, hal seperti ini akhirnya membuat orang Katolik banyak yang berkata, oh kalau begitu boleh dong kita mendoakan orang yang sudah mati supaya bisa mengalami kesejahteraan, bisa mengalami kebaikan. Nah, Alkitab pada mengatakan ya kalau sudah mati udah pisah, udah beda dimensi, udah beda dunia. Nah, jadi ada hal-hal dogmatis yang masuk di sana, tapi sumbernya bukan dari Alkitab. Nah, akhirnya karena itu tadi, karena umat waktu itu tidak terbiasa untuk baca Alkitab, akses untuk punya Alkitab itu sulit, akhirnya terima-terima aja. Ketika ada hal yang di luar Alkitab diajarkan, ya udah, itu absorb saja, diserap saja. Jadi di satu sisi ya kita bersyukur ketika bicara tentang salah satu topik reformasi adalah sola scriptura, hanya Alkitab, firman Allah yang melaluinya kita bisa mendapatkan dasar-dasar iman. Nah, itu menjadi kesempatan kita belajar Alkitab dengan lebih leluasa. Jadi ini satu hal yang sebenarnya hak istimewa kita ya sebagai anak-anak Tuhan atau firman Allah, dan dengan demikian kita bisa bertumbuh melaluinya. Jadi kondisinya. Kenapa akhirnya salah satunya tadi ya kenapa akhirnya rekan-rekan kita yang Katolik punya cara pandang tersendiri tentang Bunda Maria. Dan memang waktu pas pengalaman saya dulu, waktu pas sempat saya masuk rumah sakit karena kecelakaan, saya dirawat inap. Waktu itu teman-teman pelayanan saya, adik-adik rohani saya itu pada kunjungin. Jadi saya dirawat di kamar rawat inap itu kelas 3. Jadi itu satu kamar itu 8 pasien. Saya dengan pasien sebelah hanya dibatasi oleh horden. Nah, jadi rekan-rekan saya pada kunjungin, pada cerita, pada berbagi dan doakan saya. Dan pasien sebelah saya itu Katolik. Sehingga ketika kami ngobrol, ketika doa, mereka dengar. Nah, tapi memang mereka karena mungkin saudaranya atau familinya sedikit, jadi di
orang ini hanya ditemani oleh mamanya yang Katolik. Nah, kemudian waktu saya sudah setengah tidur itu saya dengar mamanya bilang sama anaknya begini, "Nak, sebelum kamu tidur kita doa dulu ya. Nanti kita berdoa kepada ibunya karena ibu lebih berkuasa daripada anak." Nah, begitu. Jadi itu saya lagi setengah tidur. Jadi kok maksudnya apa ini? Gitu. Jadi ya jadi akhirnya itu konsep berpikir yang dimiliki karena ya banyak umat Katolik yang nggak terlalu mengerti firman Tuhan. Ya akhirnya hal-hal Ya, yang warisan seperti itu yang terus dibawa mereka bahwa kalau doa itu lewat ibunya. Jadi dia bisa lebih gampang nego ketimbang ke anak gitu. Padahal Alkitab ya, mengatakan doa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi ya keuntungan kita untuk belajar Alkitab itu patut kita syukuri ya, gitu Pak. ya. Benar sekali itu yang Pak Abraham sampaikan. Hal ini memang nyata terjadi di teman-teman SMP dan SMA kami, komunitas kami. Sewaktu kami mengajak mereka dari teman-teman RK ini, waduh, sorry, aku ini apa ikut yang sudah di grup Katolik aja soalnya nggak bingung. Itu pertama. Kemudian sewaktu mereka bertanya, wah ini jadi suatu sindiran ada keywords, ada kata kunci sesuatu gitu Pak ya. Itu dia bertanya, ya padahal sekarang di teknologi modern digital ini sabda kan Alkitabnya sudah luar biasa itu. Ada penafsirannya segala. Jadi dengan kita masukkan keyword saja sebetulnya kan ketemu gitu loh. Jadi sebetulnya saya ya ketawa yang waduh ini memang benar nih yang kabar burung bahwasanya mereka hanya didominasi oleh uskupnya yang boleh pegang karena nanti salah penafsiran dan sebagainya. Nah, jadi kok begini gitu dan walaupun sekarang katanya ada ini apa Katolik karismatik dan sebagainya, tapi mereka mengejasnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kemudian juga memang kayak magis gitu Pak ya. Jadi kalau boleh saya katakan terus ada mendoakan orang mati. Pokoknya kalau saya lihat Pak ya, ya ini pengamatan saya, kalau di Roma Katolik pokoknya bolehlah apa itu? Apa lu minta apa aja gua ada gitu loh. Jadi katakanlah sembahyang pakai yungswa boleh, pakai kemenyan boleh. Ekstrimnya kan seperti itu Pak jadinya. Jadi terus janjane sebenarnya ini yang benar yang mana kan gitu Pak ya. Jadi makanya kita benar-benar sangat beruntung dengan reformasi yang sudah dirintis oleh Martin Luther ini. Jadi kita boleh langsung belajar walaupun kita tersandung-sandung, namun tidak masalah. Toh kita boleh bertanya kepada Bapak sebagai hamba-hamba Tuhan yang benar-benar diutus mendapat karunia untuk belajar mendalam tentang Alkitab. Jadi saya pikir dengan begitu kan jadi timbul ya Pak. Jadi misalnya kita oh iya ya, kita boro-boro itu Pak ya, itu yang masalah pelik. Sebetulnya kita bisa bernafas saja. Gimana itu caranya kita bisa bernafas secara otomatis? Jadi sebetulnya dari hal-hal kecil ini kan kita akhirnya bisa mensyukuri bahwasanya kasih pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa gitu Pak. Jadi hal itu yang kadang-kadang menjadi spirit buat kita bahwasanya kita benar-benar harus membumi, harus kembali kepada Sang Pencipta itu. Jadi kasihan gitu loh Pak dengan teman-teman mereka itu kok terlalu menutup diri. Hal ini beda seperti tadi Bapak sudah yang Muhammad KJ. Saya kan juga ada teman yang ini Pak Murtadin ya. Jadi dulu beliau Islam dan karena menikah dengan dari Sumatera Utara dan sekarang beliau juga bergereja di GBI dan dia justru malah sungguh-sungguh militan itu, benar-benar serius mempelajari Alkitab. Jadi sebetulnya kita boleh mencontohkan spirit yang seperti ini. Habis mereka pun mengaji, mendendangkan, memazmurkan, walaupun tidak tahu artinya lah. Saya aja mendengar terus langsung bersuara juga bisa kan Pak, ibarat seperti kita menyanyi. Tapi yang kita tanyakan kan artinya bagaimana kan gitu. Jadi dengan demikian melihat fenomena seperti ini, saya tetap berpandangan bahwasanya itu tadi Pak ya, sola scriptura. Jadi kita tetap harus back to Bible untuk melihat sebenarnya cerita yang sebenarnya itu bagaimana. Dan saya sungguh berterima kasih untuk Bapak Abraham, untuk Biweni, untuk
Ibu Yuli yang terus menggait kita, memberi semangat kita untuk tetap rajin membaca. Baik Pak, saya sangat berterima kasih. Mungkin di lain kesempatan boleh saya sambung lagi dan bisa giliran dengan teman yang lain. Terima kasih Bapak Abraham atas jawabannya yang sungguh-sungguh holistik sehingga saya boleh dicerahkan, juga teman-teman yang lain mungkin juga boleh mendapat pemahaman yang benar tentang ajaran Kristus itu sejatinya seperti apa. Terima kasih Bapak Abraham. Ya, sama-sama Pak Teguh. Terima kasih. Dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin ketika Boleh baca. saya? Oh ya, silakan Bu Endang. Ya, yang praktis saja ini ya Pak ya. Di kitab di Korintus kan disebutkan bahwa tubuh kita itu kan ibaratnya sebagai bait Roh Kudus. Ya, di situ ditekankan karena tubuh kita itu sebagai bait Roh Kudus, maka kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang di dalam kegelapan seperti itu ya. Jadi kalau kita baca di Korintus itu jadi tidak boleh menodai, melukai tubuh kita. Baik mungkin pemahaman saya baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, saya kok terus tergelitik ya ada pertanyaan. Itu kalau karena itu baik Allah, maka yang tidak dibolehkan itu merusak tubuh kita itu tidak boleh. Pak, kalau itu operasi plastik, itu katanya kan untuk mempercantik wajah, untuk apalah seperti itu. Nah, itu kan tidak merusak. Maksudnya enggak tahu saya itu merusak apa tidak, tapi tujuannya kan itu mempercantik diri lah. Itu benar atau tidak, Pak Abraham? Demikian juga untuk tato. Tato kan banyak sekali ya dirajahkan di kulit-kulit di bagian mana-mana itu katanya itu tidak merusak, katanya itu untuk seni lah. Apakah operasi plastik dan tato ini juga termasuk Tato bersalah? alis, tato alis. Yo, tato alis ya boleh, sulam alis ya namanya ya. Itu dibenarkan atau tidak? Itu merusak atau mempercantik atau menjadikan baik, Pak Abraham. Jadi pengertiannya seperti apakah tubuh kita itu sebagai bait Roh Kudus itu sehingga tidak boleh dirusak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di kitab Roma apa ya, saya ayatnya kurang jelas. Di situ disebutkan ada ayat berapa yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Pengertiannya seperti apa, Pak? Apakah ini kalau terus kemudian saya terus bingung ya pengertian saya menjadi belum begitu jelas ini bagaimana korelasinya dengan Allah yang Tritunggal itu yang kalau dihubungkan dengan istilah duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini secara fisik, ada ruang, ada tempat seperti itu. Padahal kalau pengertian saya itu yang namanya Tritunggal kan satu kesatuan yang tidak bisa tidak dipisahkan oleh ruang, waktu dan apalah dan sebagainya. Seperti itu Pak Abraham. Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi mengenai tubuh kita bait Roh Kudus dan penerapannya seperti apa. Jadi memang pada intinya karena tubuh kita ini sebagai umat percaya adalah tubuh yang didiami oleh Roh Kudus, maka kita perlu untuk menjaga, merawat baik itu secara jasmani maupun secara rohani dari dosa dan imoralitas. Nah, kalau tentang pertanyaan mengenai operasi plastik, tato, dan lain-lain, kita bisa lihat secara masing-masing dalam artian begini. Apakah diperbolehkan misalnya operasi sumbing? Apakah diperbolehkan ketika orang yang tidak punya kaki itu dibuatkan kaki artifisial atau kaki buatan?
kaki palsu. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak bisa bilang ini sedang tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Jadi kita perlu lihat kasus dengan kasusnya. Jadi kasus satu yang dengan yang lain itu bisa kita pilah-pilah. Dalam artian ketika misalnya operasi katarak, apakah itu kita sedang melakukan kerusakan atau sedang memperbaiki? Nah, jadi dalam hal-hal tertentu ada hal-hal tindakan-tindakan medis yang sebenarnya justru itu adalah untuk menolong memanusiakan manusia. Dan itu hal yang baik agar manusia bisa melakukan aktivitasnya seperti manusia yang normal pada umumnya. Nah, kalau tentang tato, jelas itu sebenarnya bukan satu hal yang rohani, dan bisa jadi memang motivasi orang menggunakan tato itu macam-macam. Secara praktis biasanya adalah untuk aktualisasi diri, ingin lebih terkenal, ingin lebih diterima, dan biasanya memang dalam artian di Alkitab memang di dalam kitab Bilangan dibilang jangan menjarah tubuhmu atau menoreh anggota tubuhmu, dan kata menorehkan di situ kalau dalam bahasa Inggrisnya tattoo, ya, nggak boleh bikin tato di badanmu. Nah, cuma memang tato di Alkitab Perjanjian Lama itu beda dengan yang kita tahu sekarang. Karena tato yang disinggung di Alkitab itu berkaitan dengan pemujaan terhadap berhala. Nah, sedangkan tato yang di zaman sekarang itu bukan berkaitan dengan itu, melainkan yang aktualisasi diri atau ekspresi cinta dan fanatisme orang terhadap tokoh tertentu dan lain sebagainya. Misalnya dia sayang sama pacarnya, dia tato badan wajah pacarnya di situ. Nah, jadi itu beda konteksnya. Nah, cuma memang apakah kemudian kita bilang tato itu bagian dari pelanggaran terhadap prinsip dari tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Nah, kalau dalam konteks dari surat 1 Korintus itu bukan bicara tentang tato, tetapi bicara tentang perilaku imoralitas. Jadi memang tidak langsung kena. Nah, kalau bicara tentang tubuh kita bait Roh Kudus, kita jangan rusak. Pertanyaannya, kalau kita bergadang nonton bola, bukankah itu merusak tubuh kita? Ketika kita makan makanan yang kolesterolnya tinggi, bukankah itu merusak tubuh kita? Kan kita bait Roh Kudus. Nah, jadi itu agak luas ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang tato, maka memang tidak ada ayat yang spesifik tentang itu. Melainkan kita lihat bahwa memang secara kesehatan ada tato-tato yang memang merusak kulit. Dan itu jelas memang tidak baik, berbahaya bahan kimianya. Nah, tetapi secara prinsip ya di dalam Alkitab dikatakan semua diperbolehkan, tapi tidak semua berguna. Nah, jadi itu yang kita pegang ayatnya, bahwa oke, kamu pengen ditato, berguna apa enggak? Kalau enggak, ya enggak usah. Gitu. Nah, memang anak-anak zaman sekarang itu ya sedikit-sedikit senang tato. Nah, coba memang ketika kita punya anak remaja, pemuda yang pakai tato, ya itu bagian dari aktualisasi penerimaan kehidupan. Ketika mereka udah pakai tato, ya sudah mau. Tetapi bagian kita adalah bimbing mereka untuk menyadari bahwa nilai diri mereka, menerima dan mereka banyak pakai tato dan bagus. Tetapi nilai diri mereka itu ditentukan dari Kristus yang setia untuk mati, untuk menggambarkan bahwa kalau orang Suaranya putus-putus, Pak Abraham. oh ya, Ya, suaranya terus Pak, iya. saya tutup dulu kameranya ya. Ya, jadi berkaitan dengan anak-anak muda zaman sekarang yang pakai tato, Masih berisik sepertinya gitu. saya kurang tahu mungkin ini masalah jaringan ya. Nggak kedengeran. Masih tidak kedengeran sampai sekarang. Nah, Oke. Ya, jadi berkaitan ya. dengan tato, Malah hilang. hilang ya. Ya, sudah. Ya, jadi berkaitan dengan tato yang perlu kita bimbing kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau jemaat di gereja kita adalah bukan lagi bilang pakai tato itu
mata-mata dosa, tetapi yang kita butuhkan adalah kenapa mereka pakai tato. Dari situ kita coba gali, apakah mungkin misalnya itu berkaitan dengan supaya mereka lebih diakui oleh teman-temannya. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang kita butuhkan adalah kita mendapatkan penerimaan di dalam keluarga kita dan membimbing mereka untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya mereka. Nah, itu yang kita perlukan untuk membimbing mereka. Tapi kebanyakan kita ya Pak ya, kalau melihat orang-orang bertato atau anak-anak bertato itu kita mengejudge itu mesti anak nakal, enggak benar kayak gitu ya Pak. Iya. Ya memang karena itu tadi sih Bu. Kadang kalau zaman dulu zaman Soeharto pakai tato bisa ditembak mati ya. Makanya ada namanya Petrus. Tembak misterius. Dikarungin. Iya. Jadi ada yang tato dikit tangkap preman ditembak mati. Kalau zaman sekarang kan itu tadi. Zaman sudah bergeser. Seringkali penggunaan tato itu di anak-anak muda zaman sekarang lebih kepada itu tadi. Pencarian identitas, penerimaan dan pengakuan. Itu. Jadi bukan kita fokus kepada tatonya, tetapi kenapa mereka lakukan itu dan itulah yang kita tolong untuk mereka bisa dapatkan. Karena nanti pasti mereka akan sampai kepada titik satu tato kurang. Lama-lama sampai satu tangan ditato semua. Kemudian tangan kurang, badan juga. Bahkan sampai beberapa pemain sepak bola, beberapa selebritis, mukanya pun ikut ditato. Pipinya, bawah matanya. Jadi ya udah semua baju badan dan tato semua lama-lama kepalanya ditato. Kepalanya dibotakin tato hijau. Bahkan ya nggak tahu ya anggota tubuh gitu. Tapi karena itu tadi kebutuhan yang mereka cari dan mereka coba lakukan dengan tato. Nah itu kalau ketika kita ketemu dengan rekan sahabat ya begitu Bu, semoga bisa. Mungkin bisa nimbrung nih Pak. Kalau kita amati di budaya Kalimantan, Bapak mungkin kenal ya dengan Petrus Sabang Merah dan Panglima Jilah yang sekarang ngetop ya Pak ya, Panglima yang sungguh-sungguh nasionalisme tinggi lah, backup Pak Jokowi secara luar biasa. Nah mereka kan sekujur tubuhnya juga ditato indah sekali kan Pak. Jadi berarti ini juga merupakan suatu semacam budaya gitu Pak ya. Jadi tanda tentang jabatan sosiologis seseorang di lingkungan masyarakat karena mereka kan sebagai leader ya, sebagai pemimpin sukunya yang benar-benar sangat dihormati. Sudah bertato kemudian dengan pakaian adat dan nyeker pula Pak. Nyeker itu Pak ya. Tanpa bersepatu langsung berkunjung ke Jakarta. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa dan sepengetahuan saya seperti Petrus Sabang Merah ini ternyata beliau ini pengikut seorang Rom Katolik dan kata-katanya pun juga bijak sekali ya. Jadi mereka benar-benar walaupun dihina, sebagai animisme, dinamisme, tapi ternyata toh dia juga bertuhan juga itu. Atau juga merupakan budaya Pak ya, kalau begitu di suku-suku bangsa kita ini. Ya benar Pak, itu jadi berkaitan dengan budaya juga tentang hal itu. Jadi memang ada berbagai macam latar belakang sehingga ya kita perlu melihat itu kasus demi kasus. Ya benar. Oke. Ini di kolom chat. Tolong Pak Abraham tentang kitab Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Tolong penjelasannya Pak. Oke. Pak, ya. Pertanyaan saya yang satu belum dijawab. Oh yang mana Bu? Yang itu pengertian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Oh ya, maaf. Ya, tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi memang
ini bukan sekedar bicara tentang posisi, itu punya makna. Dalam artian ketika seseorang itu duduk, secara sederhana artinya dia sudah menyelesaikan aktivitasnya. Karena berkaitan dengan ya zaman itu ya, zaman Alkitab biasanya kalau bekerja kan berdiri ya, aktivitasnya berjalan dan seterusnya. Kalau kita sekarang di zaman sekarang banyak sekali pekerjaannya sambil duduk ya, sambil ngetik, seperti sekarang saya sambil membagi firman Tuhan sambil duduk juga. Tapi pengertian sudah Saya tidak putus. aktivitas lagi. Habis kuota itu Pak Abraham. Putus. Putus-putus suaranya ya. Iya, Oke, saya coba matikan lagi ininya ya, videonya. kameranya. Ya, Oke, apakah sudah lebih stabil? Ya, lebih baik. Oke. ya. Ya, jadi untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang pertama dari kata duduk itu sendiri, itu memberikan makna bahwa dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Jadi, waktu dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya karya Kristus itu sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan kehadirannya menjadi kurban yang sempurna buat penebusan dosa manusia. Tidak perlu ada korban lagi. Itu maksudnya yang pertama. Jadi Yesus untuk menyelamatkan manusia dan karya Kristus yang saling sudah tuntas, sudah sempurna. Nah yang kedua sebelah kanan. Nah kanan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mirip dengan berkenan. Karena kan tapi mau atau kita mau foto bersama dulu. Aduh, hilang suaranya. Putus-putus ya. Oke. Ya. Masih apakah suara saya cukup jelas? Sama saja. Putus-putus ya. Ya ada kresek-kreseknya itu. Oh, kresek-kreseknya ya. Iya, kresek-kreseknya itu yang bikin jadi putus-putus. Oh, ya baik. Jadi kalau untuk sebelah kanan, kanan kalau dalam bahasa Inggris itu kan right, side, left side. Kanan bahasa Inggrisnya right side. Tapi kata right itu bisa juga diterjemahkan sebagai benar. Nah, bahasa Indonesia juga demikian. Sisi di sebelah kanan, kanan itu dengan benar, berkenan. Jadi kalau ada seseorang dikatakan berkenan artinya dia itu benar, dia itu diterima karena dia benar. Nah jadi waktu dikatakan di sebelah kanan Allah Bapa artinya bicara tentang sosok Yesus itu yang dekat, erat, akrab dengan Allah Bapa. Jadi ibaratnya kalau misalnya, oh ini orang ini tangan kanannya si bos ini, jadi sisi kanan tentang kedekatan, satu hal yang menjadikannya berkenan itu menjadi sebuah hal yang menggambarkan keakraban dan perkenanan. Jadi waktu dikatakan Allah anak duduk di sebelah atau anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya pekerjaannya di dalam karya penebusan itu sudah tuntas dan karyanya itu menggambarkan dia berkenan di hadapan Allah. Gitu. Jadi ini bukan sekedar bicara tentang duduk secara fisik harfiah di sebuah kursi, tetapi posisi dan aktivitas itu menggambarkan misi yang sudah selesai dan keperkenanan Allah Bapa terhadap Allah Anak. Itu kira-kira. Kita foto dulu atau bagaimana ya Pak ya? Sebentar ya. Oh ya boleh Bu. Tolong dong semua wajahnya ditampilkan ya. Masih banyak yang belum buka kameranya, tolong kamera di on semua. Maili, Supardi, Riani, Ibu Susi. Pak Akwang ya. Riani tolong buka, Ibu Susi, Maili. Ya Bu, malam Bu.
Malam. Pak Abraham bisa foto di situ atau gimana? Bisa Bu. Ya ada Pak Abraham deh tolong foto ya. Yuk, Riani bisa tolong dibuka kameranya. Pak Teguh punya. Riani masih belum dibuka ya. Oke, Pak Abraham bisa ini Oke. foto. Siap. 1, 2, 3. Bu Syoklian mau buka kamera? Syoklian belum buka ya. Syoklian tolong dibuka dong semuanya. Biar ada ininya Nggak bisa, buktinya. lagi bermasalah. Video lagi nggak Oke. bisa. Oh, lagi bermasalah. Lagi Oke, nggak apa-apa. bermasalah. Ya, 1, oke. 2, 3. Ya, sudah. Ya, thank you. Jangan kabur dulu ya. Kalau masih banyak pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Biar kita menambah pengetahuan. Oke, Herianto kayaknya diem aja nih kali ini. Biasanya banyak pertanyaan nih. Yang tadi yang tentang sebelah kanan, apakah tadi sempat keputus? Sebelah kanan artinya perkenanan. Iya, sudah. Sudah Yang ya? terakhir sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak Abraham. Ya, sama-sama Ibu Enda. Masih ada yang mau bertanya? Itu Pak Abe tentang kitab kodeks apa itu Sanitiakus sama kitab kodek apa ya itu tadi saya tulis. Oh, yang tadi yang di chat itu Pak Abraham. Kodek Vatikanus. Apakah itu tentang apa itu tentang kebenaran? Maksudnya kitab aslinya dari suatu Injil, Pak. Tolong penjelasannya, Pak. Oh, ya, itu kodeks itu maksudnya naskah kuno. Jadi misalnya kan Alkitab kita kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Nah, itu kodeks itu maksudnya naskah-naskah kunonya. Karena Alkitab kita itu kan ditulis dalam awalnya misalnya pakai bahan-bahan tertentu sampai kemudian nanti pakai perkamen, gulungan-gulungan kitab. Nah, itu kan suatu saat bisa rusak. Sehingga harus disalin dari tahun tertentu sampai tahun tertentu akan ada orang-orang yang terus menyalinnya. Nah, kodeks-kodeks itu maksudnya naskah kuno tentang Alkitab kita dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ya, untuk Perjanjian Baru. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu narasumber ya untuk salinan-salinan Alkitab kita. Jadi Alkitab kita kan dalam bahasa Indonesia. Nah itu naskah aslinya kalau Perjanjian Baru itu kan dalam bahasa Yunani. Nah, para ahli-ahli Alkitab dan arkeolog itu kemudian menemukan berbagai naskah-naskah kuno. Bukan sumber paling awal sekali, tulisan dari Rasul, tetapi salinan-salinan yang sudah dilakukan oleh murid-muridnya mereka. Sampai satu kali kemudian para sejarawan, arkeolog, dan ahli-ahli Alkitab menemukan naskah kuno tahun sekian berkaitan dengan bahasa asli dari Alkitab yang kita miliki sekarang. Gitu. Jadi itu ibaratnya, yang ini memang bedanya dengan agama Islam. Kalau agama Islam itu kan dia bahasa Arab dan kalaupun diterjemahkan biasanya kalau di Indonesia itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita kan dari generasi ke generasi itu Alkitabnya sampai ke satu suku, satu bangsa, satu negara itu biasanya udah dalam bahasa dari si orang lokalnya. Bahasa aslinya sudah tidak dicantumkan lagi. Gitu. Bahasa aslinya bahasa apa sih? Ibrani apa bahasa Yunani? Kalau Perjanjian Lama, bahasa aslinya itu bahasa Ibrani umumnya dan bahasa Aram, jadi daerah Timur Tengah sana. Nah, kalau Alkitab Perjanjian Baru kita, naskah aslinya itu paling awal dari bahasa Yunani. Jadi nanti ini aslinya akan disalin ulang. Nah, kemudian ditemukanlah satu naskah kuno dan dikasih nama Codex Sinaiticus
Kemudian ditemukan lagi naskah kuno yang lain, dikasih namalah Codex Vaticanus. Begitu, kira-kira mungkin penjelasan singkatnya. Oke, thank you. Sama Ko Heri. Ada lagi yang mau nanya rekan-rekan? Saya Pak Abe. Oh, silakan Bu Cici. Terima kasih atas penjelasan Pak Abe ya. Tapi saya belum mengerti tentang kalau bilang tahun Masehi gitu Pak, tolong dijelasin. Kalau misalnya tahun Masehi 567 itu gimana ngitungnya gitu. Oh ya, tahun Masehi. Saya kurang ngerti. Ya. Oh ya, oke. Ya, tahun Masehi memang berkaitan dengan sejarah. Jadi Ya. dengan catatannya itu asumsinya tahun 0 adalah tahun lahirnya Yesus. Ya. Masehi kan Masehi Mesias Al-Masih. Nah, jadi tahun 0 itu patokannya ya adalah tahun kelahiran Yesus. Ya. Sejarah. Nah, sesudah itu dihitung maju. Kalau misalnya dikatakan seperti tadi tulisan Rasul Paulus tentang surat Roma itu sekitar tahun 58 Masehi, berarti itu tahun 58 sesudah Yesus lahir. Nah, kita pun sebenarnya kalau mau juga bisa. Tahun 2023 sesudah Masehi. Sebenarnya bisa begitu, cuman ya sudah tidak dipakai lagi sesudah Masehinya karena sudah diketahui dan kepanjangan juga ya. Sekarang tahun berapa? Tahun 2023 sesudah Masehi. Kayaknya kepanjangan sekali ya. Kalau dulu karena masih 1-2 digit ya tahun 5 Masehi, tahun 58 Masehi, jadi masih lebih mudah. Karena jaraknya juga berdekatan dengan supaya membedakan sejarah yang terjadi sebelum Yesus lahir. Nah, itu disebut misalnya tahun 53 sebelum Masehi, tahun 300 sebelum Masehi. Jadi posisinya titik nolnya itu kelahiran Yesus, kedatangan Yesus di dunia ini. Oh, ya. Terima kasih Pak Abe. Ya. Ya, rekan-rekan mungkin sedikit mungkin menyambung ada pertanyaan titipan ya waktu pas di luar dari Zoom ini. Jadi berkaitan dengan pembacaan surat Korintus, di situ sempat bicara tentang karunia roh. Salah satunya adalah bahasa roh. Nah, jadi ini satu hal yang memang perlu kita ketahui juga bahwa tentang karunia-karunia rohani itu yang prinsipnya adalah sumbernya dari Allah, khususnya melalui pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, masing-masing orang punya karunia yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan, semua harus punya karunia yang sama. Dan yang ketiga, karunia itu harus berguna untuk gereja, untuk tubuh Kristus, untuk pertumbuhan dan kepentingan jemaat. Nah, ini rambu-rambunya berkaitan dengan karunia rohani. Nah, makanya di dalam 1 Korintus 14 tentang bahasa roh, di situ dibahas bahwa kalau orang berbahasa roh itu yang dia katakan itu tidak bisa dimengerti orang pada umumnya. Nah, cuman karena ini satu hal yang kayaknya spesial, maka itu menjadi semacam persaingan. Kalau bisa berbahasa roh itu dianggap lebih rohani. Paulus bilang, kalau ada orang yang bilang bisa berbahasa roh, harus ada yang juga menafsirkan bahasa roh, semacam menerjemahkannya. Kalau enggak, nanti jemaat baru, petobat baru, pas datang ke gereja itu, dengar ada orang pakai bahasa yang nggak jelas, yang membingungkan, dia malah bingung, dan akhirnya apa? Ini apaan ya? Dan justru malah menjadi batu sandungan. Nah, makanya jadi waktu itu Paulus mengatakan, kalau seseorang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tapi kalau dia bernubuat, dia membangun jemaat. Maksudnya bukan tentang yang mana lebih baik, tapi prinsipnya adalah karunia rohani itu bukan untuk kesombongan pribadi, untuk menonjolkan diri, tetapi untuk kepentingan bersama. Nah, jadi pertanyaannya, apakah masih ada bahasa roh? Saya nggak mau bilang masih ada atau enggak, tapi beberapa gereja memalsukan bahasa roh. Ada satu teman saya waktu itu ikut satu gereja yang katanya menggunakan bahasa roh dalam ibadahnya. Maka waktu itu karena teman saya ini senang main gitar, dia pengen banget jadi pemusik di gereja tersebut. Nah, tapi kemudian
ketika dia mengajukan diri, maka pengurus dari gereja tersebut bilang, kamu harus bisa berbahasa roh, baru boleh pelayanan. Kalau nggak bisa, nggak boleh pelayanan. Nah, karena kemudian ditanya, kamu bisa nggak bahasa roh? Nggak bisa. Nah, ya udah, nggak boleh pelayanan. Nah, tapi dia penasaran. Akhirnya dia tiap minggu ikut ke ibadahnya, dan dia mulai coba polanya. Dia dengar, oh, berbahasa roh itu gini. Syarala bala 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 syarala bala 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 bala. Akhirnya dia ajukan diri lagi. Bang, saya mau dong jadi pemusik di gereja. Nah, si abang ini bilang, kamu bisa nggak bahasa roh? Kalau nggak bisa, nggak boleh pelayanan. Bisa nggak? Nah, teman saya bilang, bisa. Coba. Ya udah, teman saya bilang, syarala bala 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 syarala bala. Akhirnya si abang ini bilang, oke, kamu bisa pelayanan di gereja. Nah, jadi saudara, itu ini salah ya, karena dari 1 Korintus 14 nggak begitu. Harus ada yang nafsirkan, dan ini malah bahasa rohnya bisa ditiru. Berarti kan ini palsu ya. Nah, jadi makanya kita jangan sampai ini hanya sebatas untuk latah supaya dianggap lebih baik, lebih rohani, padahal tidak. Ya. Nah, akhirnya efeknya adalah kalau ada gereja tertentu yang memang masih mendemonstrasikan karunia bahasa roh yang benar, jadinya orang malah menganggap ini sama palsunya dengan yang lain. Jadi kasihan juga akhirnya ya, ketika ada gereja-gereja tertentu yang ingin kelihatan baik sehingga mendemonstrasikan bahasa roh tertentu, ternyata sebenarnya itu bukan demikian, akhirnya yang asli ikut dikorbankan. Ini yang mesti kita waspadai ya rekan-rekan. Bahasa roh itu ukuran pertumbuhan rohani. Intinya karunia roh bukan ukuran pertumbuhan rohani. Ukuran pertumbuhan rohani itu apa? Bukan karunia roh, tapi buah roh. Nah, itu akan kita pelajari di bacaan kitab Galatia. Ya, sampai jumpa di esok hari. Kita akan baca Galatia 4-6 ya. Mungkin sekian. Waktunya masih ada, Pak Abraham. Gimana? Kalau masih ada waktu, mau nanya satu. Kalau Boleh. enggak ya. Oh, Boleh, silakan. lanjut aja. Gini, Pak. Saya mau bertanya, kan di Alkitab orang Kristen kan dilarang bercerai, ya. Tapi kenyataannya dan saya melihat sendiri di gereja kami baca ada sepasang suami ada keluarga yang bercerai, gitu ya. Kemudian mereka bisa bercerai karena melalui persidangan-persidangan di pengadilan negeri ya Pak ya, pengadilan negeri ya, bukan pengadilan agama. Nah, pertanyaan saya, saat mereka bercerai itu kan gereja tidak tahu apa-apa. Tapi pada saat mereka menikah, kan gereja memberkati pernikahan itu. Kemudian dicatat di catatan sipil sebagai legalitas perkawinan secara negara. Nah, pada saat cerai itu kok gereja kayaknya pemberkatannya pada saat pernikahan itu enggak berlaku ya Pak ya. Apa seperti apa ya? Apa tidak berguna atau gimana? Karena tanpa maksud saya tanpa rekomendasi di gereja atau adanya pembatalan pemberkatan pada saat dia menikah, toh akhirnya di pengadilan negeri bisa diputuskan dan diberi surat cerai. Nah di sini kayaknya kalau nikah gereja dilibatkan, tapi kalau perceraian gereja tidak dilibatkan. Itu penjelasannya gimana Pak Abraham? Ya, baik, terima kasih Ibu Endang. Nah, jadi memang tentang perceraian itu sendiri di Alkitab memang ada, di kitab Injil juga disampaikan, tapi memang dengan pemahaman bahwa sebenarnya Allah sendiri tidak ingin adanya perceraian. Ya.
Ya. Cuma memang di perjanjian lama diatur bahwa tidak boleh bercerai kecuali karena perzinahan. Ya. Nah, tapi itu pun disampaikan dengan cara ini. Aduh, putus lagi nggak dengar penjelasan. Coba off. Saya, ya. Suara saya putus-putus masih? Ya, ada putus-putus sedikit sih. Oke, saya coba off cam dulu. Nah, jadi tentang perceraian, maksudnya di Alkitab itu ketika ada, dalam artian begini, itu sebenarnya bukan Tuhan yang ingin bercerai, ingin adanya perceraian, tapi kalau di dalam Injil Matius, Injil Markus, Tuhan itu yang bilang kepada umat waktu itu, kepada orang Israel, bahwa ini karena keteguhan hatimu, sehingga akhirnya Musa mau nggak mau membuatkan aturan itu. Pemahamannya adalah daripada tidak diatur tentang perceraian, lebih baik diatur supaya lebih teratur, lebih tidak semena-mena dan semau-maunya. Karena memang kondisinya budaya-budaya di seputar umat Allah pada waktu itu juga memudahkan untuk poligami dan cerai-menceraikan. Sehingga daripada tidak diatur di masyarakat yang liar, bisa tiba-tiba kawin, tiba-tiba cerai, maka diberikan aturan. Pada dirinya sendiri sebenarnya Allah tidak ingin ada perceraian. Nah, cuma dalam penerapan di kondisi kita, satu sisi memang intinya ketika sebuah rumah tangga bercerai, padahal sudah diberkati di dalam pernikahan, prinsip yang pertama adalah bahwa Allah Tetap putus-putus Pak Brahma, mohon maaf. tetap putus-putus ya. Iya. Masih sama sekarang. Kadang suaranya tegas gede gitu. Iya kok, tapi di tempat saya kok jadi seperti ini ya Bu Weni. Ya. Iya. Oke. Apa laptopnya sudah panas ya? Nah, ini udah bagus nih, ini bagus nih. Oke. Ini bagus. Ya, jadi ketika sebuah perceraian terjadi, sebenarnya Allah tidak berkenan atas Ya. perceraian. Tetapi memang ya di satu sisi sepertinya seolah-olah mau dikatakan bahwa Allah bersedia untuk dipersalahkan atas sebuah rumah tangga yang rusak. Padahal sebenarnya ketika sepasang suami istri itu menikah, banyak hal yang harus dipikirkan dan dipersiapkan. Nah, ketika ada perceraian, kita tidak langsung bisa bilang itu boleh dan tidak. Kita mesti lihat itu kasus demi kasus. Dalam artian, ketika misalnya di dalam sebuah pernikahan ada pasangan yang sangat abusif ya, yang mungkin sangat keras, sering memukuli, misalnya suami yang sangat kasar terhadap istri yang istrinya sering kali dipukuli sampai babak belur. Nah, kalau misalnya ini tetap kasus demi kasus ya, kita tidak bisa jadikan sebagai hal yang umum. Ketika misalnya sang suami dibiarkan hidup bersama dengan istri, jangan-jangan nanti ternyata akhirnya istri meninggal karena dipukuli sampai mati oleh pasangannya. Nah, jadi itu pendampingan sehingga ketika ada problem tidak perlu sampai ada perceraian. Kalau ada kasus-kasus seperti ini bisa dibawa kepada psikiater, bimbing dan ditolong gitu. Jadi tentang perceraian sendiri kita mesti lihat kasus per kasus kita secara cukup menjawab Bu Endang. Jadi itu Tuhan mengenai perceraian ini enggak saklek gitu ya Pak ya firman-Nya ya. Karena ada perkecualian, bisa dilihat kasus per kasus kayak gitu ya. Ini secara penerapannya Bu. Tapi kalau di dalam Injil kan dibilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oh, iya, itu yang dipegang kan mestinya. Iya. Ya. Tapi pada memang kenyataannya karena begini Bu, ketika itu menjadi hal yang kita pegang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dalam kenyataannya institusi-institusi gereja itu belum tentu bisa memberikan kejelasan apakah pasangan ini memang sudah siap untuk menikah. Nah, sehingga akhirnya di tengah-tengah ketidakmengertian gereja terhadap pasangan-pasangan yang mau menikah ini, pada akhirnya mau nggak mau misalnya pasangan ini sudah
siap semua, sudah tanda kutip sudah ngebet banget ingin nikah. Kadang-kadang akhirnya gereja-gereja yang tidak memberkati, padahal jam-jam mereka siap sama sekali. Nah, seringkali ada faktor-faktor seperti itu Bu yang membuat ternyata persiapan pernikahan ini terlalu cepat sehingga jadi pasangan yang tidak. Kenyataan seperti ini membuat ibaratnya gereja kecolongan lah. Apakah sudah cukup jelas, Bu Enda? Nanti dengar saja Pak Abraham enggak dengar sama sekali. Oh, nggak dengar ya Bu? Iya. Oh, aduh. Kenapa ya? Pak Teguh juga bilang kayak gitu. Kan Oh, kita kita sebagai penatua, majelis penatua atau diakonia menghadapi Jumat yang seperti ini dulu Pak. Jadi sebenarnya penjelasan ini penting banget buat kami. Ya, jadi sebelum ada perceraian sebaiknya ada mediasi dari penatua dan majelis dan hamba Tuhan untuk menggembalakan. Pak Abraham, kalau nggak pindah ke tempat yang Ibu Linda punya, apa bagaimana gitu? Oh, saya lagi di konsisten di rumah. Oh, lagi di gereja. Ya. Iya, kalau saya di itu rumah BJJ. Oh, jadi beda loh makanya. Iya, jadi saya nggak tahu kenapa ini ya putus-putus sinyalnya. Ya, cuman Iya. ini Tetap putus-putus. Atau lain kali aja Pak kalau sudah waktunya udah habis, laptopnya udah panas. Pelan-pelan aja kali mungkin ngomongnya kali. Coba deh. Kalau terlalu cepat mungkin kayaknya dia ini. Coba agak pelan-pelan aja. ya, Supaya bisa. Ya, saya coba ya. Cerita tentang perceraian ini bisa jadi kita mungkin kalau perlu ya masih keputus ya. Masih terputus-putus ya. Masih keputus. Okay. Lain waktu ya Pak. Oh ya mungkin nanti kesempatan berikutnya saya ya. Karena memang kami butuh sekali jawabannya. Oh ya, baik. Maaf ya atau enggak Japri aja juga boleh lah kali ya Pak Abraham ya. Oh ya, boleh. Ya ini utang saya nih. Ya. Di WA nanti saya kasih nomor HP-nya Ibu Endang ya. Oh ya, iya, mudah-mudahan baik. berguna juga untuk Bapak Ibu yang lain Bu. Pertanyaan saya ini tadi. Kalau mau nanti ketemu lagi berapa minggu lagi ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu. Ini soalnya udah kayaknya mungkin panas sekali dia. Iya betul ya. Enggak, punggung juga sudah pegel. Mungkin udah mesti di stop dulu kali ya. Istirahat dulu. Pembicaraan kita mungkin sampai di sini aja kali ya. Atau masih ada yang ini urgent sekali gitu mau tanya? Yang mengenai tadi kitab Roma dan Korintus. Apa ada lagi? Masih ada atau sudah? Kita akan tutup. Gimana teman-teman? Nggak ada ya? Oke deh kalau gitu. Cuy, suaranya nggak dibuka. Maksud saya sudah dulu, lain kali lagi sambung lagi. Oke. Ya oke, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Minta Pak Teguh boleh mimpin doa? Pak Teguh? Ya, baik Bu. Ya, oke. Mari teman-teman, pada malam hari ini kita menghadap kehadirannya. Sungguh layak kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, jika pada malam hari ini kami sudah boleh diberikan kesempatan yang sungguh baik sekali, di mana kami
boleh berbincang-bincang dengan Bapak Abraham sebagai pengampu program ini bersama Ibu Weni. Sebenarnya kami masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di dalam hati kami. Namun itu bagi kami justru merupakan sebagai motivasi untuk kami tetap bersedia rajin membaca dan menggumuli firman-Mu. Walaupun kami sadar kami banyak terbatas kemampuan kami. Namun pada intinya di dalam penerapan praktis khususnya bagi rekan-rekan yang saat ini diberikan amanah sebagai anggota Penatua, kiranya boleh menjadi saluran berkat untuk memberikan penjelasan bagi umatnya di dalam menghadapi persoalan di dalam hidup sehari-hari. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak Abraham dan Ibu Weni, kiranya Tuhan tetap berikan kesehatan yang baik dan Tuhan berkati pelayanannya, biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat kepada kedua hamba-Mu ini, sehingga semakin banyak jemaat yang boleh dilayani, dan pada intinya kesemuanya itu demi kemuliaan nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami boleh bersekutu, berbincang-bincang, membahas firman-Mu dari kitab Roma dan surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Kiranya Tuhan juga tetap gerakkan hati mereka, Tuhan sentuh hati mereka, agar kiranya mereka juga boleh mempunyai kerinduan untuk bersekutu bersama kami. Dan yang ada keperluan, kiranya Tuhan juga berkati tugas yang harus mereka laksanakan. Dan apabila kami sebentar lagi undur dari forum ini untuk kembali melakukan aktivitas ataupun beristirahat, Tuhan tetap sertai kami. Ya Roh Kudus, tetap nyalakanlah api semangat di dalam diri kami untuk tetap setia membaca dan menggumuli firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah memohon dan berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih.